Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Meta dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Poni Lestari dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, kelas A, Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model dimensi budaya Hofstede pada perusahaan alas kaki, yaitu perusahaan Fogati di Meksiko. Model dimensi budaya Hofstede adalah salah satu teori yang paling penting yang ada dalam karakterisasi dan analisis kecenderungan budaya organisasi dan negara. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek budaya yang menjadi ciri perusahaan manufaktur alas kaki di Meksiko, yaitu perusahaan Bugatti. Penelitian ini dilakukan oleh Ricardo, Michael, dan Alejandra pada tahun 2017 dengan judul The Cultural Dimension of Hofstede in the Mexican Footwear Manufacturing Company, Fogati. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 79 pekerja di perusahaan Fogati untuk mengetahui dimensi budaya organisasi Hofstede. Dimensi yang pertama adalah power distance atau jarak kekuasaan. Dimensi ini untuk mengukur sejauh mana anggota sebuah organisasi atau institusi yang tidak memiliki kekuasaan menerima bahwa terdapat ketidakadilan distribusi kekuasaan pada organisasi atau institusi tersebut. Dimensi ini merefleksikan nilai dari anggota masyarakat yang kurang memiliki kekuasaan. Dalam penelitian ini, dimensi power distance memiliki nilai 0,2076 yang menghasilkan bahwa para pekerja di perusahaan Fogati pada umumnya sebagai kelompok dengan jarak kekuasaan yang lebih besar. Dalam pekerjaan mereka, pekerja tidak menunjukkan jarak jauh dengan kekuasaan. Sesuai dengan itu, contohnya mereka menjawab rata-rata bahwa mereka bisa mempertanyakan atau mengkritik atasannya atau pimpinannya. Dimensi yang kedua adalah individualism dan kolektivisme. Individualisme ini merupakan kecenderungan dari anggota organisasi untuk memperhatikan diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Budaya individualistis ini menunjukkan kecenderungan lebih egois dan menekankan pada tujuan individu dibandingkan tujuan bersama. Budaya individualistis ini menekankan kesuksesan pekerjaan, prestasi, kekayaan, dan kemajuan karir. Individualis ini menegaskan sangat pentingnya aspek waktu pribadi dan tantangan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kolektivisme ini merupakan tendensi dari masyarakat untuk bergabung dalam kelompok dan kemudian saling menjaga satu sama lain dengan konsekuensi pertukaran loyalitas antar anggotanya. Budaya kolektif ini menempatkan penekanan yang lebih besar terhadap kelompok dan berpikir lebih dari sekedar pikiran diri sendiri atau individu. Dalam penelitian ini, dimensi ini mendapatkan nilai 0,0367 yang artinya sedikit kecenderungan individualisme. Namun, hasilnya sedikit positif yang menyeratkan bahwa pada dasarnya ada keseimbangan antara aspek individualistis dan kolektivistik dalam kelompok pekerja Fogati di Meksiko. Menganalisis pertanyaan individu dalam dimensi ini secara lebih rinci adalah adanya perbedaan dalam berpikir tergantung situasi dan kondisinya. Dimensi yang ketiga adalah masculinity, femininity. Menurut dimensi ini, seseorang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih menyukai nilai-nilai yang lebih maskulin dan lebih feminim. Contoh dari nilai budaya ini adalah daya saing, prestasi, materialisme, pembedaan jenis kelamin, kehormatan, dan juga kesuksesan. Dalam penelitian ini, dimensi ini mendapatkan hasil minus 0,2354. Yang artinya perusahaan Fogati memiliki nilai di bawah 0 yang menjelaskan bahwa tren yang ditunjukkan pekerja di perusahaan Fogati lebih ke arah feminim. Artinya rata-rata pekerja di perusahaan Fogati ini memiliki preferensi terhadap nilai-nilai feminim seperti kepedulian, pelestarian kepada orang lain, dan juga lebih memilih konsensus dan korporasi di bidang pekerjaan dan keluarga. Dimensi yang keempat adalah uncertainty avoidance. Dimensi ini mengukur sejauh mana anggota organisasi merasa terancam terhadap situasi yang tidak pasti, tidak diketahui, ambigu, dan tidak terstruktur. Hakikat dari ketidakpastian ini bersifat subjektif dan dinilai dari pendapat orang lain tentang melanggar aturan organisasi dan kesediaan mereka untuk meninggalkan organisasi. Dalam penelitian ini, dimensi penghindaran ketidakpastian ini menyajikan nilai sebesar 0,3633 yang menjelaskan bahwa
responden rata-rata merasa keengganan terhadap ketidakpastian. Hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa kelompok pekerja di perusahaan Bugatti pada umumnya tidak merasa nyaman dalam kondisi ketidakpastian dan memiliki resiko serta ambiguitas. Ada juga kebutuhan emosional untuk memiliki tingkat aturan dan norma yang jelas. Namun, ada juga kecenderungan khusus di bidang pekerjaan yang bertentangan dengan hasil umum dari keengganan yang ada terhadap ketidakpastian. Dimensi yang kelima adalah long term and short term orientation atau dimensi orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Dimensi ini didasarkan pada konsep waktu dan kedekatan. Masyarakat dengan orientasi jangka panjang menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan penghargaan dan reward di masa depan seperti kegigihan dan penghematan. Sedangkan masyarakat dengan orientasi jangka pendek lebih menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan masa lalu dan masa kini, seperti penghormatan terhadap tradisi, menyelamatkan harga diri seseorang, dan memenuhi kewajiban sosial. Dalam penelitian ini, dimensi ini menghasilkan nilai sebesar 0,2076 yang berarti pekerja di perusahaan Fogati lebih berorientasi jangka panjang. Hal itu misalnya karena keinginan yang sangat besar untuk menabung untuk masa pensiun dan juga pengeluaran masa depan lainnya dan keengganan mereka untuk memiliki hutang atau kredit. Namun, para pekerja juga menunjukkan sedikit karakteristik dari orientasi jangka pendek seperti yang mereka ungkapkan dalam kuesioner, yaitu memiliki rasa hormat terhadap tradisi dan pahlawan masa lalu. Oleh karena itu, nilai dalam dimensi orientasi jangka panjang dan jangka pendek ini hanya sebesar 0,2076 atau tidak lebih besar. Dimensi yang keenam atau yang terakhir adalah indulgence restraint. Indulgence ini merefleksikan masyarakat yang dalam tatanan sosialnya sangat mentoleransi pengekspresian hasrat dan rasa kepuasan. Sedangkan restraint ini merefleksikan masyarakat yang menahan kesenangan yang disebutkan sebelumnya pada dimensi indulgence. Masyarakat yang masuk dalam kondisi restraint ini cenderung kurang dapat menikmati hidup. Dimensi ini terkait dengan kepuasan dan kenikmatan hidup. Dalam penelitian ini, dimensi ini mendapatkan nilai sebesar 0,8646 atau dimensi ini merupakan dimensi yang paling menonjol di antara dimensi-dimensi lainnya. Di sini ada kecenderungan yang jelas ke arah kegemaran yang menyiratkan bahwa rata-rata pekerja di perusahaan Fogati ini menghargai konsep menikmati hidup dan memiliki kebutuhan atau akan keseimbangan yang sehat antara waktu kerja dan juga waktu senggang. Jadi itu adalah 6 model dimensi budaya organisasi Hofstede yang ada di perusahaan Fogati Meksiko. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.